bukan hanya sekedar anak-anak muda NU ya, tapi semua lapisan masyarakat, semua lapisan organisasi harus melakukan pemantauan terhadap proses lajunya dan berjalannya pemilu ini. Bahwasanya pemilu ini, Bapak Ibu, misal contoh, jangan hanya pilih karena uang 100 misalkan. Para elit-elit kita juga sudah mulai sadar bagaimana cara mencapai kekuasaan itu dengan cara yang baik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pemirsa Suara NU? Sesi kali ini saya ditemani oleh anak muda yang aktif di media sosial, aktif di akar rumput, mengawal agenda pemilu 2024. Bersama saya sudah hadir Bung Abraham. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga sehat Bung. Terima kasih sudah hadir di Suara NU. Siap, sama-sama. Gimana nih? Mas Rahman. Sedang sibuk apa ini Bung Abraham? Kuliah, organisasi, kerja, macam-macam. Macam-macam ya. Iya. Semuanya dilakukan. Iya. Demi bangsa dan negara. Demi bangsa dan negara. Oke. Panggilannya Bram ya? Ya, kita dipanggil Bram, nama lengkapnya. Tapi namanya Abraham, bukan Abraham Samad ya? Bukan, Abraham aja. Siap. Oke, pemirsa, kita akan ngulik, kita akan ngobrol berkaitan dengan pengawasan dan pengawalan pemilu. Kita tahu bahwa pencoblosan di TPS sudah tinggal menghitung hari dan tentu partisipasi anak-anak muda ini sangat dibutuhkan agar kecurangan tidak terjadi dan yang paling penting pemilu kita berintegritas dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Nah, Bram, mungkin bisa disampaikan tanggapan Bram sendiri soal dinamika yang terjadi di pemilu 2024 kali ini. Dinamika apanya dulu nih? Ya, dinamika apapun lah yang menurut Pak Bram penting untuk disorot. Pertama terkait partisipasi ya. Kalau kita lihat partisipasi anak muda di pemilu 2024 tahun ini memang itu ada peningkatan, Mas Rahman. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena tahun-tahun sebelumnya kan masih ada isu golput, terus anak muda tidak ke TPS. Nah, di tahun 2024 ini KPU lebih memitigasi. Jadi jauh hari sebelum pemilu mereka mungkin berkoordinasi dengan BPS ya, mengumpulkan data bahwasanya di tahun 2024 ini ada 113 juta generasi muda, ya kan, generasi milenial dan generasi Z yang akan menjadi pemilih dalam pemilu Pilpres, Pileg, Pilkada. Kalau saya melihat dengan dimunculkan dari awal seperti itu, anak-anak mudanya juga bersemangat dan itu juga digiring oleh media. Kita perhatikan di media memang akhir-akhir ini saya juga beberapa berbicara terkait dengan pemilu pemilih pemula ini di beberapa tempat di RRI kemarin juga, terus beberapa podcast yang lainnya juga. Kita lihat juga di dalam kontestasi antar kandidat. Dari ketiga kandidat ini kan timnya banyak anak-anak muda. Artinya di situ dapat kita lihat keterlibatan generasi muda dalam kontestasi dalam pemilu ini sudah mulai kelihatan. Ya, karena dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Dibandingkan pemilu sebelumnya. Ya, sebelumnya juga ada terlibat. Tapi kan masih ada isu pemilih pemula ini tidak paham, terus kemudian ada yang golput, kan masih ada isu yang seperti itu. Tapi hari ini benar-benar digiring oleh teman-teman media, terus kemudian KPU dari awal juga merilis langsung data bahwasanya 113 juta. 113 juta itu sekitar 54% kalau nggak salah ya. Itu kan sudah bisa terpilih kalau Pilpres itu, kalau mampu mengumpulkan 113 juta suara itu. Tapi itu tentu positif ya. Itu menjadi kabar positif ketika partisipasi pemuda sangat banyak, sangat baik di pemilu kali ini.
Ya itu kan angin segar bagi demokrasi di Indonesia. Terlebih tadi saya bilang data kan menjelaskan. Terang data itu 113. Kalau 113 juta orang ini 30% saja tidak mau ikut berpartisipasi atau apatis terhadap pemilu kan Iya. bahaya. Iya. Nah, tapi begini, Bram, ada juga yang mengatakan dan menilai bahwa pemilih anak muda memang banyak, tetapi mereka cenderung labil atau tidak stabil. Nah, tanggapan Anda sebagai orang yang kerap kali mendampingi kelompok anak muda, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan ini seperti apa? Oke. Sebenarnya anak-anak muda ini kan di klaster nih. Bukan berarti mengkotak-kotakan ya, tapi itu kan fakta, data di lapangan itu kan ada klaster. Jadi dari tadi data 113 itu kan klasternya ada. Ada klaster generasi milenial yang itu kelahiran tahun kurang lebih 80 sampai ke 96. Terus ada Gen Z 96 ke atasnya. Dan dari dua klaster itu terbagi lagi di dalamnya. Ada kelompok anak muda NU kan begitu. Ada kelompok anak muda influencer. Ada kelompok anak muda di organisasi-organisasi lain, lapisan-lapisan kelompok lain kan begitu, komunitas. Kan terbagi lagi tuh. Kalau saya perhatikan anak-anak muda itu tidak memiliki kelabilan dalam menentukan pilihan. Ini juga saya beberapa tempat saya tanya, beberapa komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, karena kita aktivis kan bukan hanya kelompok aktivis yang kita tanya. Tapi di luar kelompok aktivis juga kita tanya. Mereka punya pilihan. Mereka paham menentukan pilihan ini kemana. Dan kita sudah tahu gitu, Mas Rahman. Jadi tidak ada, kalau saya melihat, saya belum menemukan kelabilan anak-anak muda itu dalam menentukan pilihan. Oke. Pilihan mereka itu sudah terang dan jelas kalau saya lihat. Siap. Jadi itu hanya ya sebatas pandangan orang ya kan. Ya bahwa fakta di lapangan mungkin berbeda. Ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan Bram sendiri soal cara kita mengawal pemilu ini agar berintegritas? Karena ini yang digembor-gemborkan oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh kelompok masyarakat, bahwa pemilu kita ya harus berintegritas, harus berkualitas. Dan salah satu caranya ya dilakukan dengan pengawasan yang begitu ketat dari kelompok masyarakat sipil. Nah, sebagai anak muda yang terlibat di sana, gimana menanggapi permintaan dari? Artinya pemilu yang berintegritas itu harus seperti apa, terutama anak-anak muda. Nah, mungkin bisa juga kelompok NU lah ya. Kalau pertama memang langkah beberapa teman-teman kita, organisasi-organisasi nasional ini mendaftarkan diri menjadi pemantau partisipatif ya ke Bawaslu RI. Itu secara prosedural ya? Ya, secara prosedural. Itu sudah betul langkah yang dilakukan. Karena dengan dilakukan langkah-langkah tersebut, apabila dari beberapa organisasi dapat menemukan pelanggaran atau kejanggalan di lapangan terkait dengan pemilu, otomatis kan itu lebih cepat, itu laporan, proses dan resmi ya. Resmi. Di sisi lain juga anak-anak muda, bukan hanya sekedar anak-anak muda NU ya, tapi semua lapisan masyarakat, semua lapisan organisasi harus melakukan pemantauan terhadap proses selanjutnya dan berjalannya pemilu ini. Jadi kita bukan hanya terlibat mencoblos. Iya. Tapi juga bagaimana caranya masyarakat ini, anak-anak muda ini diarahkan bagaimana mereka dapat menjadi pemantau di setiap TPS masing-masing. Kalau ada kecurangan, kalau ada kejanggalan, itu dilaporkan ke Panwas ya. Kalau di pengawas, kalau yang di bawah tuh kan Panwas di titik masing-masing. Nah, itu yang hari ini menjadi PR bagi penyelenggara pemilu, karena hal semacam itu ya kita terus terang itu belum terjadi, penggiringan itu belum terjadi, edukasi itu belum terjadi di masyarakat. Masyarakat hari ini hanya diedukasi untuk bagaimana berpartisipasi itu mencoblos, tapi belum digiring, belum maksimal ya. Sudah ada upaya tapi belum maksimal
upayanya untuk bagaimana caranya masyarakat ini, seluruh lapisan masyarakat ini menjadi pemantau dan pengawas gitu. Nah, bagaimana seandainya dia anak muda tetapi secara prosedural dia tidak mendaftarkan diri sebagai pengawas atau pemantau ke Bawaslu misalnya. Dia sebagai pemilih aja nih. Nah, itu tapi dia menemukan kecurangan. Nah, apa yang mungkin bisa dia lakukan ketika menemukan kecurangan dalam konteks pemilu hari ini? Bisa melapor kok itu bisa ke Bawaslu. Yang penting kan datanya jelas. Laporannya bukan hanya sebatas laporan biasa. Ada fakta-fakta ya sesuai prosedural pelaporan di Bawaslu lah. Bisa juga dia melalui organisasi-organisasi yang sudah mendaftar menjadi pemantau itu. Kan bisa dilakukan hal semacam itu. Iya. Bram, potensi-potensi kecurangan apa yang mungkin bisa kita temukan di dalam konteks pemilu? Tidak hanya pemilu sekarang, mungkin pemilu-pemilu sebelumnya juga hal ini terjadi. Mungkin bisa dicontohkan dan apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulanginya? Pertama kan yang menjadi isu umum lah ya, rahasia publik kan sering dilihat di publik, di media-media itu terkait dengan money politik. Money politik ini kan selalu menjadi isu setiap adanya pemilu. Iya. Pileg, pilkada, bahkan sekarang mungkin juga pilkades kan. Iya, benar-benar. Isu ini kan sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia umum lagi lah. Gitu. Itu yang harus ditanggulangi pertama. Dari sisi sananya, jika ingin demokrasi kita sehat, berintegritas, terus kemudian para pemimpin-pemimpin yang terpilih ini menjalankan tupoksinya sesuai dengan amanah konstitusi negara. Sumber daripada kekacauan, sumber daripada kebijakan yang salah itu dari awal tadi, di saat dia mencalonkan diri, ya kan. Sekarang logikanya begini, ada salah satu caleg misalkan di satu wilayah, dia tidak pernah turun, tidak pernah kampanye, bahkan jangan-jangan spanduknya pun tidak ada, tapi dia terpilih. Oke. Itu sebenarnya patut dicurigai. Ya kan? Kok bisa ya orang yang tidak kampanye, tidak memiliki spanduk, tidak turun ke dapil, bisa jadi dia punya strategi khusus, tapi dia terpilih. Ya makanya kan kita patut dicurigai. Artinya kita harus melihat, kita warning, oh kok bisa ya dia terpilih, pakai cara apa dia terpilih, kira-kira begitu. Ini kan simulasi contoh misal. Jadi salah satunya money politik. Yang kedua adalah kalau di KPU saya tidak berani terlalu jauh mengulik lah ya. Iya. Kalau di KPU, tapi KPU juga penting untuk disoroti. KPU provinsi, KPU kota, kabupaten, terus kemudian sampai ke bawah. Karena lagi-lagi Mas Rahman, untuk menciptakan pemilu yang bersih, yang jujur, yang adil, ya kan? Semua partisipasi, semua masyarakat ini, partisipan ini jangan hanya datang ke TPS itu nyoblos, tapi juga melakukan pemantauan. Itu jadi kesadaran dalam mengikuti kontestasi politik di Indonesia juga harus ditingkatkan. Dan ini penting sekali, penggiringan narasi seperti ini oleh media, podcast seperti Mas Rahman ini. Ini kan masyarakat tuh kan perlu diinfus knowledge-nya melalui forum-forum seperti podcast, berita di televisi. Itu yang paling penting. Oke. Nah, dalam konteks money politik ini juga menjadi catatan yang harus terus dikawal anak-anak muda ya. Iya. Begitu ya, Bung ya? Iya. Karena setiap pemilu muncul isu ini. Oke. Tapi mungkin ini bicara praksis ya. Soal teknikal, kita sebagai anak muda selain misalnya datang
di TPS mencoblos kemudian memantau, apalagi yang bisa kita lakukan agar pemilu ini ya benar-benar berjalan sebagaimana aturan yang berlaku dan sesuai dengan posisi prinsip demokrasi kita. Bicara idealnya ya pendidikan politik ke masyarakat. Oke. Gitu, yang paling konkret ya. Pendidikan politik ke masyarakat. Pendidikan politik ke masyarakat, karena hari ini kan salah satu pilar demokrasi yang harusnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat jelas dan terang kan partai politik. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat pendidikan politik kita? Ya, tadi saya bilang salah satu pilar demokrasi yaitu partai politik tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Memberikan pendidikan politik yang ideal kepada masyarakat. Lalu itu tidak berjalan, dan itu bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok strategis sebenarnya. Kelompok strategis di Indonesia siapa saja kan itu pertanyaannya. Ya salah satunya OKP Cipayung. Terus kalau organisasi internal universitas itu ada namanya BEM. Lalu kemudian organisasi lagi ke masyarakat itu ada LSM. Organisasi apa? Ya organisasi-organisasi ini yang melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, terutama nih ya Mas Rahman, teman-teman kita yang membentuk organisasi pemantau pemilu, apa itu yang bergerak di sistem kepemiluan, harusnya mereka melakukan pendidikan politik kepada masyarakat bahwasanya pemilu ini Bapak Ibu, misal contoh, jangan hanya pilih karena uang 100 misalkan, bahwasanya ini 5 tahun ke depan bangsa ini ditentukan oleh kita pemilih ini, gitu kan, begitu kira-kira Mas Rahman. Siap. Jadi pendidikan politik menjadi fundamental ya. Itu hal yang paling dasar kalau mau demokrasi di Indonesia ini maju. Oke. Maju dalam artian apa? Tadi tidak ada money politik, masyarakatnya cerdas memilih. Nah tapi begini, di lain hal Pak Bram, bicara soal anak muda, pengawasan pemilu, saat ini anak-anak muda juga dalam konteks anak muda cenderung dipolitisasi. Jadi semua atas nama anak muda, padahal di dalamnya orang tua semua. Tidak keterwakilan anak-anak muda dalam konteks gagasan maupun yang lain gitu. Maka dari itu Mas Rahman, anak-anak muda ini juga harus disadarkan lah ya. Dan saya rasa juga mayoritas sudah melihat, mampu lah. Kita lihat dari sekarang aja komposisi di Republik memang hari ini masih generasi ketiga dan generasi keempat lah ya. Pasca kemerdekaan yang memimpin Republik ini kan umur 60 sampai 70 kan, yang paling tinggi itu kan umur segitu yang memimpin negara ini. Tapi di bawah juga sudah ada generasi kelima, generasi keenam ini sudah mulai ada. Itu di mana? Ya di kepala daerah, kabupaten kota, terus kemudian provinsi, dan juga di kementerian juga. Ya belum menyampai 30% lah kalau di kementerian kan. Insya Allah ke depan pasca pemilu 2020, pasca Februari ini nanti, siapapun yang terpilih, saya sangat yakin komposisi anak muda akan lebih besar. Ya di negara itu sudah mulai kelihatan lah. Kalau lebih besar itu tidak mungkin, mustahil itu. Nggak mungkin langsung ya? Ya tidak mungkin dalam periodisasi kepemimpinan 5-10 tahun ke depan. Oke. Pak Bram, tadi Anda menceritakan bahwa untuk memberikan pendidikan politik, kemudian mendorong agar anak-anak muda terlibat melakukan pengawasan, pemantauan pemilu, Anda datang ke media untuk podcast, kemudian diundang oleh kelompok-kelompok pemuda dan masyarakat. Gerakan apa lagi yang Anda lakukan agar pemilu kali ini berjalan ya berkualitas dan berjalan sebagaimana mestinya gitu? Apa yang mungkin gerakan yang Anda lakukan bersama teman-teman aktivis? Moral force. Apa itu? Gerakan moral. Oh, gerakan moral. Ya. Karena lagi-lagi bicara pemilu kan berkaitan dengan nilai dan moral. Pemilih maupun kontestan. Karena tadi kita ingin pemilu yang bersih, jujur, adil, berhasil mencetak pemimpin yang berintegritas kan, begitu kira-kira.
Nah, untuk mencapai itu, hal pertama yang harus kita clearkan, kita harus selesaikan, yaitu nilai. Ketika sesuatu hal memiliki nilai yang tinggi, sudah pasti berkualitas. Gitu Mas Rahman. Dan saya ingin bicara juga terkait dengan anak muda. Kan tadi ada 113 juta untuk anak muda di seluruh Indonesia. Artinya negara ini, ya kan, yang menentukan pemimpin adalah generasi kita. Kita generasi milenial dan generasi Z. Tanpa ada kita, 113 juta orang ini tidak memilih gimana? Atau 113 juta ini misal nih ekstrimnya tidak mau ikut dalam pemilu 2024 atau golput misalnya. Ya, kalau golput kan tetap aja masih ada yang memilih. Gitu ya. Artinya kalau 113 juta orang ini, generasi Z dan generasi milenial ini memboikot, artinya kan cukup merepotkan. Mudah dan berbahaya. Oleh sebab itu 113 juta anak muda generasi Z dan generasi milenial harus benar-benar menentukan, karena nasib negara ini ke depan. Nah, kalau gerakan moral tadi yang dilakukan apa? Seruan, apa narasi, apa yang dilakukan? Jadi kita kan setiap hari berkomunitas, bersosialisasi, baik dengan teman-teman di organisasi maupun di lingkungan rumah, di lingkungan kerja, ataupun di lingkungan tempat tongkrongan yang lainnya. Ya di situ kita sharing, diskusi. Memang tidak akan menjangkau lebih luas sih, tapi setidaknya kita melakukan hal-hal yang baik. Iya. Dan yang lebih efektif adalah sebenarnya podcast seperti ini, dan juga di media sosial itu juga banyak dilakukan oleh teman-teman. Jadi begitu Mas Rahman, harus banyak melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Kalau tidak dilakukan, ya politik di Indonesia, demokrasi di Indonesia akan seperti ini terus. Tidak ada kemajuan. Ya, jadi transaksional antara konstituen dan kontestan. Oke, Bram. Sebelum masuk ke penutup, saya ingin coba masuk ke ini. Pak Bram kan sebenarnya orang Palembang ya. Ya. Bagaimana suasana pemilu di kampung halaman dengan di Pulau Jawa yang saat ini menjadi tempat tinggal Pak Bram? Kemarin saya terakhir sempat ke Sumatera Selatan, datang melihat situasi. Ya alhamdulillah sih pemilu kali ini tidak terlalu mencekam dan menyeramkan seperti sebelumnya 2019 lalu kan. Emang 2019 kenapa itu? Kan jadi gini, berbeda loh pemilu 2019, pemilu 2024 ini sangat berbeda. 2019 itu ada polarisasi, ada satu isu yang dibangun yang itu membuat sentimen masyarakat itu menjadi tinggi antar sesama pendukung. Kalau hari ini cenderung cair ya, cenderung lebih dinamis. Politiknya lebih politik riang gembira lah, ya kan. Kalaupun ada beberapa sentimen, statement yang berlawanan gitu, itu wajar kan, lagi namanya juga sedang berkontestasi, masa harus diam-diam terus kemudian gitu. Jadi berbeda Mas Rahman 2019 sama 2024. Kalau sekarang tuh lebih suasananya lebih adem lah. Lebih adem ya dibanding 2019. Dibanding 2019 mungkin para elit-elit kita juga sudah mulai sadar bagaimana cara mencapai kekuasaan itu dengan cara yang baik lah. Iya. Selalu ada kemajuan di setiap zaman kan begitu. Tapi nyoblos sudah di Jawa apa di? Saya nyoblos di Jakarta. Oh, Jakarta ya. Berarti suasananya sudah mengenal suasana Jakarta. Ya, udah cukup lama. Kita aja kan ketemu dulu masih zaman cabang dulu. Iya. Oke, terakhir Bram, mungkin apa harapan Anda sebagai kelompok anak muda agar pemilu tahun ini ya berkualitas dan berintegritas? Pertama, 113 juta orang itu harus tepat menentukan pilihan. Karena ini berkaitan dengan 2030 dan 2045. Pemimpin kali ini itu akan berkaitan bonus demografi dan cita-cita negara, haluan negara
2045 menjadi Indonesia emas. Itu kan 1 abad Indonesia. Oleh sebab itu 113 juta orang tadi harus menentukan pilihan yang tepat. Itu satu. Yang kedua, kawal suaranya. Jangan sampai di dalam bilik nyoblos A, pas keluar ternyata nggak tahu milih nyoblos siapa kan keluarnya. Tuh. Yang ketiga, untuk masyarakat Indonesia baiknya jangan tergoda oleh hal-hal yang bersifatnya jangka pendek, dalam artian yang pragmatisme. Karena pilihan Bapak Ibu sekalian, pilihan masyarakat Indonesia itu menentukan nasib bangsa ini ke depan. Karena pemilu ini bukan hal yang biasa. Orang kan selalu bilang, kan pemilu ini biasa, 5 tahun sekali, kan seperti itu orang bicara. Tapi tidak, pemilu ini kita menentukan pemimpin kita 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan menentukan 10 tahun ke depan, dan menentukan 15-20 tahun ke depan. Jadi kalau kita sampai salah memilih pemimpin, ya arah kapal besar yang disebut Nusantara ini kan bisa karam, jangan sampai. Karena sejarah telah membuktikan, Mas Rahman, ya kan, Nusantara 1 Sriwijaya, Nusantara 2 Majapahit, ini sekarang kita Nusantara 3. Yang pertama umurnya 7 abad, yang kedua umurnya 5 abad, yang sekarang belum sampai 1 abad ini. Jangan sampai karam, itu yang paling penting. Oke. Begitu ya? Ya. Baik, terima kasih Bram sudah hadir di Suara NU, dan kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Demikian pemirsa Suara NU, perbincangan kami dengan Bung Abraham, dan tentu mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan atensi yang bisa kita ambil kaitannya dengan seruan dan juga ajakan Bung Abraham tadi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.